Suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, jawab, jika kalian memiliki mata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan singkat yang tadi dibaca, kita melihat ada dua bagian, dan kedua-duanya akan saya jelaskan sana sini. Pertama, Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi Yesus berkata, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di sini saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara dengan sangat realistis. Memang selama kita hidup di dunia ini, selalu akan ada penyesatan. Apa artinya penyesatan itu bagi kita? Penyesatan yang dimaksud oleh Yesus ialah semacam batu sandungan. Batu sandungan yang membuat orang agar orang itu bisa terjatuh. Penyesatan juga berarti macam penghalang, suatu rintangan yang diperbuat oleh orang agar orang lain mendapat celaka. Penyesatan yang dimaksudkan oleh Yesus juga semacam polisi tidur. Polisi tidur itu sengaja dibuat agar memang kendaraan tidak melaju dengan terlalu cepat. Dan kalau terlalu cepat, orang itu akan mendapatkan dampak negatif dari itu. Penyesatan itu maksud Yesus antara lain seperti gosip. Gosip orang satu kepada orang yang lain bisa membuat orang saling mencurigai. Gosip juga bisa membuat orang saling prasangka seorang terhadap yang lain. Lalu yang satu mulai benci kepada yang lain. Itulah kita lihat dampak negatif dari gosip yang ada. Kedua, kita melihat seperti main judi. Mungkin bagi orang yang sudah biasa main judi, enak rasanya, terhibur. Tetapi main judi, permainan itu bisa merusak juga anak-anak yang melihatnya. Dan kemudian lihat maki-maki orang. Ini pun kita melihat dampak negatif yang bagi banyak orang sangka bahwa maki-maki itu soal biasa.
dan halangan yang ada, penyesatan yang ada. Misalnya orang seperti zaman ini main HP tanpa stop. Ini juga bisa membuat dampak negatif bagi banyak orang lain. Dan anak-anak sekarang tanpa HP sudah sepertinya tidak bisa hidup. Lalu kita melihat penyesatan-penyesatan yang ada, misalnya juga ya nonton film yang buruk, film-film biru. Nah, inilah kita lihat hal-hal yang bisa menyebabkan orang punya efek negatif. Sepertinya sifat buruk yang ditunjukkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sepertinya itu bisa ditolerir, diizinkan, hidup sembarangan itu sudah biasa, dan hal-hal ini kita melihat mendapat efek negatif juga di dalam iman kita. Lihat Injil tadi dikatakan oleh Yesus. Yesus menganggap penyesatan itu sesuatu yang serius. Dan Yesus berkata, celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik kalau sebuah batu gilingan diikat pada lehernya dan orang itu dibuang ke laut. Maksudnya supaya tidak ada dampak negatif terhadap orang lain lagi. Yesus ingin bahwa dalam hidup harian kita, kita selalu minta kekuatan agar bukan mendatangkan penyesatan, melainkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik menghasilkan contoh-contoh yang positif bagi sesamanya. Dan Yesus ingin mintalah penguasaan diri, membawa teladan-teladan yang baik bagi orang. Dan kita mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Itulah bagian pertama yang diucapkan oleh Yesus. Dan bagian kedua yang dibicarakan oleh Yesus dalam Injil hari ini ialah tentang pengampunan. Bicara tentang pengampunan, kita melihat saudara-saudari dalam jalinan sahabat, juga hidup dalam keluarga, hampir tidak mungkin kalau tidak ada hal yang menjengkelkan satu terhadap yang lain. Yang satu mungkin menjengkelkan, menyinggung perasaan pihak yang lain. Begitulah kita melihat mulai timbul ada kekacauan. Dan sebenarnya yang terjadi ini, saudara-saudari, sangatlah wajar. Karena setiap orang, kita mau mengatakan, punya watak yang lain. Setiap orang mempunyai latar belakang keluarganya, pendidikan satu dengan lain, suami dengan istri berlainan. Sehingga kita lihat sulit sekali untuk bisa cocok terus-menerus. Seorang sahabat yang kita punyai tidak bisa seperti kita pergi ke tukang jahit. Saya mau jahit pakaian ini, baju ini. Nah, tukang jahit mengukur badan kita. Pinggangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga baju yang dihasilkan itu pas memang dengan badan kita, enak dipakai. Tetapi hal seperti ini tidak bisa kita buat tentang teman.
Kita tidak bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya teman yang begini sifatnya, begitu sifatnya, wataknya begini, yang sesuai dengan saya. Itu hal yang mustahil. Demikian pun suami tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada saya istri yang begini, yang begitu, yang begitu, menurut kehendakku, selera. Istri pun tidak bisa. Tuhan bilang kepada saya suami yang begini ini dan itu. Tidak. Dan teman, anak-anak yang ada. Tidak bisa juga kita minta dan Tuhan, saya mau anak ini laki-laki. Temperamennya seperti ini. Nanti beginilah dia. Dan anak wanita pun begitu. Tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, saya mau mengatakan saudara-saudari, kalau terjadi konflik, kalau terjadi pertikaian, kalau terjadi perselisihan, salah paham antara suami dan istri, atau saya dengan teman, saya mau mengatakan konflik itu sangat wajar, sangat biasa. Asalkan saudara-saudari jangan sampai konflik itu menjadi keras. Kalau itu menjadi keras, kita mulai dendam. Dendam dari hati ke hati. Dan hati itu mulai mengeras. Memisahkan saya dengan teman saya. Memisahkan saya dengan istri saya. Memisahkan saya dengan suami saya. Kalau sudah mulai mengeras, ini kita melihat sudah tidak baik lagi. Nah, itu harus diselesaikan. Karena kalau sudah mulai menjadi keras, masing-masing kita melihat membangun tembok pemisah antara dirinya dengan orang lain. Dia tidak bisa keluar, dan yang lain pun tidak bisa masuk ke dalam diri. Sehingga konflik yang berkepanjangan membuat orang juga stres dan hidupnya tidak nyaman. Lihat saudara-saudari yang terkasih. Waktu Yesus menerangkan tentang pengampunan itu, Rasul besar Petrus bertanya kepada Yesus, apakah saya harus mengampuni orang 7 kali? Dan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ini maksudnya, 7 itu angka sempurna bagi orang Yahudi. Jadi kalau 7 kali artinya tiap-tiap kali. 70 kali 7 artinya terus menerus harus mengampuni orang. Dan Injil hari ini berkata, kalau ada seorang yang satu hari bersalah kepadamu 7 kali, dan 7 kali juga ia datang kepadamu untuk diampuni. Dan Yesus mengatakan, engkau juga harus mengampuninya. Dan lihat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Tetapi dengan pengandaian, karena aku pun sudah mengampuni yang lain. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, Tuhan Yesus berkata, Allah juga tidak akan mengampuni dosa.
Kenapa sedemikian? Apakah cinta Allah itu bersyarat? Aku harus mengampuni dulu, baru dia mengampuni. Bukan begitu maksudnya. Tuhan mau mengatakan pengampunan itu bukan suatu paksaan. Kita mesti membuka hati, jangan menutup hati, tapi memberikan ampun. Ampun. Dan kalau begitu, Tuhan tetap akan mengampuni kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana dalam praktek hidup kita. Dalam praktek hidup ada seringkali bentrokan. Dalam praktek hidup banyak pertikaian yang mengharuskan kita juga untuk ampun mengampuni, saling mengampuni. Nah, prakteknya bagaimana yang bisa kita buat sesuai dengan Tuhan? Pertama kita mau mengatakan, kalau kita mau mengampuni orang, pertama, aku ingin mengampuni. Aku mau mengampuni. Itulah syarat yang pertama. Jadi ingin dulu dan mau. Itu mendasari kita supaya kita bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa main paksa. Orang Inggris berkata, you can take a horse to the water, but you cannot make it drink. Engkau bisa membawa seekor kuda ke sumber air, tapi engkau tidak bisa memaksa dia untuk minum. Jadi minum, kuda itu mesti kemauan, mesti ingin untuk minum, menghilangkan hausnya. Walaupun ada sumber air, engkau tidak bisa tenggelamkan dia, dan dia pasti tidak mau juga. Demikianlah tentang ampun mengampuni. Ada banyak pertikaian, mungkin ada perselisihan. Biar lama, biarpun berat, pelan-pelan saya harus mengampuninya. Walaupun seseorang itu sulit saya mengampuni, mungkin saja itu memakan waktu sampai saya bisa mengampuni dia. Tidak apa-apa. Dan Yesus di sini juga berkata, mengampuni 7 kali 7, mungkin engkau masih mendoakan dia, supaya dia dan dirimu, hatimu mulai lembut. Kita berdoa, bukan hanya 7 kali, banyak kali maksudnya. Banyak kali, banyak kali. Sampai kita betul lembut dan lawan juga lembut. Begitu kita lihat terjadi lagi persahabatan. Dan yang kedua, saya mau anjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau engkau konflik dengan temanmu, dengan suamimu, dengan istrimu, kedua, saya mau menganjurkan, jangan menunggu. Jangan mengatakan, nantilah kalau Christmas nanti, pada hari Natal, baru ku salam dia. Nah, selesai. Atau nantilah, sesudah saya ini mengaku dosa, saya baru berikan ampun. Nanti. Itu menunggu dan menunggu. Kenapa? Coba bayangkan. Seandainya Yesus juga berbuat demikian. Aku mau mengampuni manusia, tapi tunggulah dulu. Nantilah dulu. Tak jadi dia itu wafat di kayu salib. Tidak jadi dia dengan tubuh dan darahnya itu menyucikan dunia dan saya. Ya, kapan kita ini akan masuk ke surga? Tunggu. Tetapi Yesus tidak tunggu-tunggu. Ia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega.
Aku selalu mulai dengan baik dan menyelesaikan dengan baik juga. Aku melihat manusia itu bersengsara. Surga belum dibuka. Aku mulai. Aku jadi manusia. Jadi miskin. Dibenci orang. Disalibkan. Dengan matiku, aku pergi mengunjungi mereka yang sudah pagi terlebih dahulu. Dan aku membawa mereka. Yesus tidak tunggu dan tunggu. Karena itu, saudara-saudara, kalau ada satu perselisihan, kekurang fahaman, cepat kembali. Jangan tunggu-tunggu lagi. Dan ketiga, saya mau mengatakan anjuran yang praktis. Niat saja untuk mengampuni orang belum cukup. Niat saja itu ada dalam hati, ada dalam pikiran, tapi belum diwujudkan dalam pekerjaan. Jadi, jangan hanya niat mau mengampuni orang. Jangan hanya niat mau itu berdamai kembali dengan orang. Niat saja tidak cukup. Tetapi saya harus mengampuni. Seperti Bapa, engkau pun mengampuni saya. Jadi tidak tunggu-tunggu. Aku mengampuni dia. Aku mengulurkan tangan. Mungkin saya tidak salah, tapi minta diampuni. Itulah kita melihat niat yang baik untuk praktek hidup kita. Dan kita mengatakan yang keempat, kalau sudah damai dengan musuhmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dalam hidup sehari-hari, jangan diingat-ingat lagi akan salahnya orang lain. Dulu kau kan begitu. Dulu kau begitu. Kau katakan ini. Buktinya masih bertegang leher. Tetapi semuanya itu yang kita ulangi kembali sesudah pengampunan bersama, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Jangan dibicarakan lagi apa yang sudah is over, sudah lewat. Jangan dibicarakan lagi. Jangan membuka lagi supaya tidak terjadi lagi luka-luka batin yang dulu pernah kita alami. Kadang-kadang antara dua orang, suami dan istri, ya, unsur kimianya kadang-kadang berlainan, sehingga seringkali mereka terjadi percekcokan. Dan berikut saya mau mengatakan, berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka yang kurang saya sukai. Atau seperti di dalam kurban ekaristi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sursum corda. Cairkan semua yang sudah ada. Doakan mereka supaya kalian berdua, kalian yang bermusuhan, makin lama makin saling pengertian. Dan akan saya tutup dengan beberapa contoh-contoh yang ada. Pernah saya naik kereta api, dan ada seorang ibu rombongan kami itu yang duduk di depan saya, wajahnya murung. Dan saya tanya kepada dia, "Ibu, sedih ya? Ada apa?" Lalu dengan terisak-isak ibu itu mulai berkata, "Saya mempunyai putraku, dan putraku itu sudah menjadi seorang romo, seorang imam. Tapi pada perjalanan hidupnya, ia itu minta keluar
dari jabatan sebagai imam. Saya sebagai seorang ibu yang dulu kami rayakan dia dengan pesta penuh kegembiraan. Sekarang aku malu terhadap orang-orang lain yang mengenal aku dan mengenal juga anakku itu. Aku marah kepada anakku itu. Aku katakan, jangan pernah lagi menginjak rumah itu. Aku tidak terima engkau. Sampai sekarang amarahnya masih ada dalam hati. Dia sangat malu dan sangat menyesal atas kelakuan anaknya. Dan saya lihat saudara-saudara, ibu ini sudah pada usia senja. Pikir saya dalam hati, kasihan ibu itu. Berapa tahun lagi dia hidup? Dan seandainya ia itu menemui ajal, apakah dendam itu tetap ada? Surga apakah miliknya? Atau lama berada di dalam purgatorium? Inilah saudara-saudara. Contoh yang kedua, saya ingat akan ada seorang serdadu Jerman. Namanya Simon Weissenstahl. Simon Weissenstahl adalah seorang serdadu Jerman. Tetapi waktu itu, ia itu sedang dirawat di rumah sakit sederhana, dan di situ ada banyak orang-orang Yahudi yang dipekerjakan sebagai perawat. Dan satu hari, Simon Weissenstahl, orang Jerman itu, berkata kepada seorang perawat laki-laki, orang Yahudi. Dia mengatakan, waktu aku masih muda, aku banyak membunuh orang-orang Yahudi. Terutama di dalam perang dunia itu, banyak orang Yahudi saya bawa kepada kamp-kamp konsentrasi dan membinasakan mereka sekaligus. Saya tahu engkau ini perawat Yahudi dan saya ini orang Jerman. Saya minta kepadamu, maukah engkau menerima pengakuan dosamu? Aku tidak ingin mati dalam keadaan begitu mengerikan. Aku ingin aku ingin mengaku dosa. Tuhan tahu dan dia bisa mengampuni saya. Tapi yang terjadi ialah bahwa perawat Yahudi itu tidak mau atas nama orang Yahudi mengampuni Simon Weissenstahl itu. Orang Jerman itu mati, tapi tidak diampuni oleh orang Yahudi itu. Saudara-saudara terkasih, inilah tentang pengampunan dosa dan penyelamatan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Yu Terima kasih. atas